Ini kisah Dito, anak 10 tahun yang punya segalanya. Di mata orang lain, hidupnya tampak sempurna, rumah besar, mainan berlimpah, dan segala fasilitas yang diimpikan anak-anak seusianya. Namun, di balik semua kemewahan itu, tersembunyi sebuah cerita tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Mainan canggih, gawai keluaran terbaru, pakaian bagus dari merek ternama, semuanya tersedia untuk Dito. Lemari pakaiannya penuh dengan baju-baju yang jarang ia pakai. Rak bukunya dipenuhi dengan mainan yang bahkan belum sempat ia sentuh. Setiap ulang tahun dan hari raya, ia selalu mendapatkan hadiah-hadiah mahal yang membuat teman-temannya iri. Tapi ada satu hal yang kurang dalam hidup Dito. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang sangat ia rindukan. Kekosongan itu terasa begitu besar, mengalahkan semua hal materi yang ia miliki. Ia merasa seperti hidup di dalam sangkar emas, terpenuhi secara fisik namun terabaikan secara emosional. Kehadiran ibunya, sosok yang seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaannya, justru seringkali absen dalam kesehariannya. Dito merindukan sentuhan lembut, senyuman hangat, dan cerita pengantar tidur dari ibunya. Ia ingin berbagi cerita, keluh kesah, dan impiannya dengan orang yang paling ia sayangi. Ibunya sibuk bekerja, mengejar karir, dan memenuhi tuntutan pekerjaan yang tak ada habisnya. Ia sering pulang larut malam, ketika Dito sudah terlelap dalam tidurnya. Pagi harinya, sang ibu sudah harus berangkat kerja lagi, meninggalkan Dito bersama pengasuh atau sendirian di rumah. Dan cinta yang diberikan lebih sering berupa hadiah mahal, bukan pelukan hangat atau obrolan dari hati ke hati. Ibunya merasa bersalah karena tidak bisa selalu hadir untuk Dito, sehingga ia berusaha menebusnya dengan memberikan barang-barang mewah. Namun, Dito tidak menginginkan semua itu. Ia hanya ingin ibunya ada di sisinya. Dito sering makan sendirian di meja makan besar itu, ditemani oleh sunyi dan bayang-bayangnya sendiri. Ia mengunyah makanannya tanpa selera, merasa hampa dan kesepian. Ia menatap kursi kosong di seberangnya, membayangkan ibunya duduk di sana, bertanya tentang harinya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang ia pelajari hari itu. Ia membayangkan percakapan hangat dan tawa renyah yang mengisi ruang makan itu. Suatu hari, dengan bangga Dito membawa pulang piala dari lomba menggambar yang diadakan di sekolahnya. Ia telah bekerja keras untuk memenangkan lomba itu, menuangkan seluruh kreativitas dan imajinasinya ke dalam lukisannya. Ia menunggu ibunya pulang dengan hati berdebar-debar, berharap mendapatkan pujian dan pengakuan atas prestasinya. Ia ingin melihat mata ibunya berbinar bangga, mendengar kata-kata semangat dan dukungan yang akan memotivasinya untuk terus berkarya. Namun, ketika ibunya akhirnya tiba di rumah, ia hanya tersenyum lelah dan berkata, "Bagus, nak. Taruh saja pialanya di kamarmu ya." Nada bicaranya datar, tanpa antusiasme sedikit pun. Hati Dito mencelos. Ia merasa sangat kecewa dan sedih. Pialanya tiba-tiba kehilangan makna, tidak lagi terasa istimewa. Kemenangannya terasa hambar, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Kisah Dito mungkin adalah cerminan dari banyak keluarga di zaman sekarang. Keluarga modern yang terjebak dalam rutinitas dan kesibukan masing-masing. Orang tua bekerja keras membanting tulang demi memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun seringkali lupa bahwa anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar materi. Mereka membutuhkan kehadiran, perhatian, dan cinta yang tulus. Anak-anak membutuhkan waktu berkualitas bersama orang tua mereka, percakapan yang bermakna, pelukan hangat, dan dukungan tanpa syarat. Mereka ingin merasa dicintai, dihargai, dan didengarkan. Bukan sekadar fasilitas mewah atau hadiah mahal yang bisa menggantikan kehadiran dan perhatian orang tua. Kebahagiaan sejati seorang anak tidak terletak pada seberapa banyak mainan yang ia miliki, tetapi pada seberapa besar cinta yang ia rasakan. Kesibukan yang dianggap sebagai wujud cinta, tanpa disadari, justru bisa menjadi tembok besar yang memisahkan orang tua dan anak. Tembok yang menghalangi komunikasi, mengurangi keintiman, dan merenggang beban. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kesibukan orang tua seringkali menjadi bagian tak terhindarkan dari rutinitas sehari-hari. Tekanan pekerjaan, tuntutan ekonomi, dan berbagai tanggung jawab lainnya menuntut perhatian dan waktu yang besar. Namun, tanpa disadari, kesibukan ini dapat menciptakan jurang emosional yang tak kasat mata antara orang tua dan anak. Sebuah jarak yang tumbuh perlahan, tersembunyi di balik rutinitas harian. Momen-momen kecil yang terlewat, sentuhan lembut, obrolan ringan sebelum tidur, atau sekadar tatapan mata yang penuh kasih sayang, semuanya memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional.
Sarapan terburu-buru, di mana semua anggota keluarga sibuk dengan pikiran masing-masing, tanpa ada interaksi yang berarti. Pulang kerja tanpa energi, terlalu lelah untuk sekadar mendengarkan cerita anak tentang hari mereka di sekolah. Semua ini membuat anak merasa dunianya terpisah dari orang tua mereka. Mereka merasa tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dipahami. Anak peka, mereka tahu. Mereka sangat jeli dalam membaca ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh orang tua mereka. Mereka tahu saat perhatian orang tua lebih tertuju ke layar ponsel daripada cerita mereka, saat pesan singkat lebih penting daripada pelukan hangat. Kekecewaan kecil menumpuk dari hari ke hari, seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Dan pada akhirnya, kekecewaan itu menjelma menjadi keyakinan yang menyakitkan. Aku tidak cukup penting bagi mereka. Jurang ini terbentuk tanpa drama besar, tanpa pertengkaran sengit. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kesibukan yang tak berkesudahan. Dari luar, semua tampak baik-baik saja di permukaan. Keluarga terlihat harmonis, namun di dalam hati ada jarak yang semakin melebar. Anak belajar memendam perasaan mereka, menyembunyikan kesedihan dan kekecewaan di balik senyuman palsu. Mereka mulai membangun tembok di hatinya, melindungi diri dari rasa sakit dan penolakan. Komunikasi jadi transaksional, sebatas formalitas dan kebutuhan praktis. Sudah makan? Ada tugas sekolah yang sulit? PR sudah selesai? Nilaimu bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang dangkal, tanpa sentuhan emosi. Lama-lama, orang tua dan anak hidup di dunia yang berbeda, terpisah oleh kesibukan dan kurangnya komunikasi yang mendalam. Mereka hanya sekadar serumah, berbagi ruang fisik, namun tidak berbagi hati dan jiwa. Sebuah ironi yang menyedihkan dalam kehidupan keluarga modern. Pagi di rumah Dito selalu terburu-buru. Ibu sibuk, Dito didesak bangun, makan, siap sekolah. Tak ada obrolan hangat, hanya instruksi dan tatapan ke jam dinding. Dito ingin bercerita, tapi melihat ibunya tegang, ia memilih diam. Sarapan jadi hambar, cerita tertelan bersama roti. Pagi seharusnya mengisi tangki emosional anak, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak berangkat ke sekolah dengan hati kosong, merasa dirinya hanya bagian dari rutinitas. Pola ini membentuk hubungan yang dingin dan berjarak. Tanpa sadar, anak belajar bahwa efisiensi lebih penting daripada afeksi. Kurangnya kehadiran orang tua meninggalkan luka batin yang dalam. Anak merasa tak terlihat, seolah jadi hantu di rumah sendiri. Dari perasaan diabaikan tumbuh rendah diri dan kecemburuan pada kehangatan keluarga lain. Luka ini tak kasat mata, tapi berat dipikul, mengikis kebahagiaan dan konsentrasi anak. Orang tua sering tak sadar, sibuk menyediakan materi, tanpa tahu anaknya memikul beban emosional. Anak yang merasa tak didengar, akan mencari perhatian lewat perilaku negatif. Kenakalan sering jadi teriakan minta tolong, lihat aku ada di sini. Dito misalnya, mengambil kotak pensil temannya. Bukan karena butuh, tapi ingin perhatian ibunya. Perhatian negatif lebih baik daripada diabaikan. Anak belajar, jika berprestasi tak dilihat, maka berulah pasti dapat reaksi. Orang tua perlu melihat di balik perilaku dia. Bertanya, apa yang ambag coba zufan? Kiklarken down on this script bed seder melain tuar emosioner anak. Anak yang kesepian di rumah akan mencari pengakuan di luar, terutama dari teman. Teman jadi keluarga pengganti, menawarkan perhatian dan penerimaan yang tak didapat di rumah. Dito rela melakukan apa saja demi diterima kelompok, meski bertentangan dengan nilai yang diajarkan. Validasi dari teman lebih berarti daripada hukuman orang tua. Larangan tanpa pemahaman hanya membuat anak makin jauh. Akar masalahnya bukan pada teman, tapi di voorsangaments. Saat anak berulah, reaksi orang tua biasanya marah, padahal di baliknya ada rasa takut dan kecewa. Kemarahan membangun tembok lebih tinggi, anak jadi takut jujur dan memilih berbohong. Orang tua kehilangan kesempatan memahami akar masalah. Solusinya, dengarkan anak tanpa menghakimi, ciptakan ruang aman untuk bercerita, tanyakan dengan empati, bukan tuduhan. Mendengarkan aktif membuka pintu hati anak. Anak yang merasa dipahami akan lebih terbuka menerima nasihat. Kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas. 15 menit penuh perhatian lebih berarti daripada berjam-jam tanpa koneksi. Komunikasi hangat bisa dimulai dari hal sederhana, pelukan, pesan singkat, atau pertanyaan tentang perasaan. Peran ayah dan ibu sama pentingnya, anak butuh keduanya. Jadilah penerjemah emosi anak, gali makna di balik kata-katanya. Komunikasi hangat adalah investasi emosional yang memperkuat ikatan keluarga. Semai sining desviren dekon bangun kalba disfame basyung nalat.
Membangun kedekatan dengan anak-anak kita seringkali terasa seperti tugas yang berat, seolah membutuhkan upaya besar dan perubahan drastis dalam hidup kita. Padahal, membangun kedekatan tak perlu rumit. Kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Kedekatan emosional adalah fondasi penting bagi perkembangan anak, memberikan mereka rasa aman, dicintai, dan dihargai. Cukup ritual sederhana yang konsisten. Ritual-ritual kecil ini, jika dilakukan secara rutin, akan menciptakan ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Misalnya, membacakan cerita sebelum tidur, makan malam bersama tanpa gangguan gawai, atau sekadar mengobrol ringan tentang hari yang telah dilalui. Sediakan waktu khusus setiap hari, misal 15 menit sebelum tidur, tanpa gawai. Waktu ini bisa menjadi momen berharga untuk terhubung dengan anak, mendengarkan cerita mereka, atau sekadar berpelukan. Matikan televisi, jauhkan ponsel, dan berikan perhatian penuh kepada anak Anda. Tanyakan tentang hari mereka, apa yang membuat mereka senang, atau apa yang membuat mereka sedih. Validasi emosi anak, jangan pernah meremehkan perasaan mereka, sekecil apapun itu. Akui perasaannya meski tak setuju dengan perilakunya. Katakan, aku mengerti kamu marah karena mainanmu diambil temanmu. Alih-alih langsung menyuruhnya untuk mengalah. Dengan memvalidasi emosi anak, kita mengajarkan mereka untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka dengan sehat. Pahami bahasa cinta anak. Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan dan menerima cinta. Setiap anak unik dalam memberi dan menerima cinta. Ada yang merasa dicintai saat dipeluk, ada yang saat diberi hadiah, ada yang saat diajak bermain, dan ada pula yang saat dibantu mengerjakan tugas. Kenali bahasa cinta anak Anda, dan tunjukkan kasih sayang dengan cara yang paling bermakna bagi mereka. Materi bisa dicari, dikejar, dan dikumpulkan sebanyak mungkin. Tapi, waktu bersama anak tak bisa diulang. Setiap momen yang terlewatkan adalah kesempatan yang hilang untuk menciptakan kenangan indah bersama mereka. Pilih koneksi di atas kesibukan. Prioritaskan waktu berkualitas bersama anak, daripada mengejar target pekerjaan atau memenuhi tuntutan sosial. Percakapan berkualitas di atas pencapaian materi. Dengarkan apa yang ada di hati mereka, impian mereka, ketakutan mereka. Jadilah tempat mereka berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Masa kecil anak singkat, terasa begitu cepat berlalu. Hadirlah sepenuh hati. Saat bersama mereka, berikan perhatian penuh. Jangan biarkan pikiran Anda melayang ke hal lain. Warisan terbaik untuk anak adalah kenangan akan cinta dan kehangatan. Momen-momen indah yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka, bukan sekadar materi. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka.